Ya, Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Kembali lagi di channel Bibit Punya Cerita. Nah, Lur, seperti biasa ya, Lur ya, kita bikin konten semacam konten curhat ya kali ini ya. Kita sekarang ini sedang berada di pinggir jalan raya ya ini ya. Jadi kalau misalnya ada suara-suara kendaraan ya harap maklum. Karena kita meneduh dulu tadi kehujanan gitu. Kita mau kali ini kita mau ngomongin masalah ada hubungannya dengan menjalin tali silaturahmi, Lur. Ini aku cerita ya aja ya, nggak usah bercerita tentang orang lain ya ini ya, tapi nyeritain tentang diri saya sendiri saja. Karena kalau misalnya kita nyeritain orang lain kan namanya ghibah, Lur. Bukannya dapat pahala, malah pahalanya ditransfer ke orang yang kita hibahkan, kita gibahi tadi. Ini rugi toh, Lur. Kita pahalanya itu nggak seberapa besar toh, malah dihibahkan ke orang yang kita gibahi. Akhirnya apa? Akhirnya malah minus gitu hitungannya. Yang ada malah nambah dosa. Nih langsung ada ya. Beberapa hari yang lalu kan di tempat tinggalku itu kayak ada semacam pilkades gitu. Pilkades. Bukan pil dacil ya, beda ya. Ada semacam pilkades. Wah, ini seru sekali, Lur, kalau misalnya pilkades di daerah tuh. Saking serunya, ini malah mengalahkan pilpres, Lur. Malah mengalahkan pilihan presiden, Lur. Nggak tahu kenapa. Dari dulu, sejak dari aku kecil itu, Lur. Kalau yang namanya pilihan lurah, pilihan RT atau pilihan apapun itu, pokoknya yang menyangkut tentang lokal-lokal gitu, anget kondisinya anget, dan ini rawan memutuskan tali silaturahmi. Sebenarnya saya tidak begitu mengkritisi tentang itu ya, tentang pemilihannya itu, bukan, tapi saya lebih agak sedikit ya prihatin juga sih. Semoga saja ini bisa menjadikan pengingat bagi diri saya sendiri ya, Lur ya, dan dulur-dulurku kabeh, supaya untuk tali silaturahmi itu jangan pernah kita lepas. Gara-gara pilihan kayak gitu, yang tadinya kita dengan tetangga yang tadinya akur, yang tadinya rukun, yang tadinya ibaratnya CS kental kayak gitu, bisa jadi putus hanya karena hal-hal seperti itu. Dan itu pun juga berlaku di pokoknya itu pun yang tak alami gitu loh. Ya saya sendiri sangat menyayangkan ya, kok yuk gini loh, Lur. Kan logikanya kan gini ya, Lur. Kalau misalnya kita mati gitu ya, Lur, kita sudah nggak ada ya gitu. Itu kan kalau di kuburan nanti, kita di alam kubur nanti sana, kita kan bakal ditanyai dua malaikat kan ya itu ya. Nah, itu kan kita bakal ditanyai siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kitabmu, dan lain sebagainya. Kalian sudah pada tahu sendiri kan ya. Kita tuh di alam kubur nanti nggak bakal ditanyai kamu dulu tuh nyoblos siapa, kamu tuh dulu nyoblos presiden apa, kamu tuh dulu nyoblos gubernur siapa. Itu nggak ditanyain kayak gitu. Jadi sangat disayangkan sekali kalau misalnya ya hanya karena hal-hal seperti itu kita memutus tali silaturahmi dengan tetangga, apalagi dengan tetangga, Lur. Wah, itu kalau orang Jawa ngatain itu abot sanggane itu gimana ya? Bahasa Indonesianya apa ya abot sanggane? Pokoknya berat sekali. Ya kan gimana kalau ketika kita sakit ya. Ketika kita pertama kali sakit, itu yang tahu pertama kali siapa, Jal? Ya pasti tetangga. Kalau misalnya rumah kita terjadi bencana, misalnya aja kebakaran atau apa kayak, atau kemalingan atau apa kayak, yang pertama kali ada di situ siapa? Tetangga, Lur. Apalagi zaman-zaman sekarang ini, kalau misalnya kita punya saudara kita kan sekarang banyak yang merantau ke kota-kota lain kayak gitu ya, Lur. Nggak mungkin juga kalau kita misalnya sakit, anak ataupun kerabat, bentar, ada mobil bagus, ada motor bagus lewat. Apalagi kalau misalnya anak-anak kita sedang merantau ataupun kerabat kita sedang merantau ke kota lain mungkin ya, itu kan pasti tahunya malah belakangan. Yang tahu pertama kali kan itu tetangga. Jadi yo sebegitu besarnya
begitu pentingnya peran tetangga itu bagi kehidupan kalian. Sekali lagi ya lur ya, di video kali ini saya cuma mau mengingatkan saja lur. Ya untuk saya mau mengingatkan untuk diri saya sendiri, semoga saja bisa menular kepada dulur-dulur kabeh yang ada di yang sedang nonton video kali ini. Ayolah lo, jalin silaturahmi. Yang sedang musuhan atau yang sedang marahan dengan teman kerja atau teman apa kayak, atau yang sudah lama tidak saling menghubungi, ayolah lur, diluangkan waktunya sedikit untuk menghubungi temannya itu. Kita jalin kembali selalu silaturahmi. Kan bukan kan ada perkataan ya, kalau misalnya kita menjalin silaturahmi itu salah satu menjadi penyebab kita bertambahnya rezeki, bertambahnya umur juga. Itu bisa terjadi dan itu nyata loh lur. Logikanya gini loh, kalau misalnya logika simpel aja ya, ketika kita bertemu dengan teman yang sudah lama nggak pernah kita ketemu gitu loh, akhirnya kita ketemu, perasaannya kan jadi seneng loh lur. Akhirnya apa? Dari perasaan seneng itu tadi, imun kita menjadi naik. Biasanya tekan imun bareng. Terus selain itu juga, kalau manfaat selain mempererat tali silaturahmi, yang kedua itu adalah kalau apabila aku tadi kan ngomong, kok ngomong ribet-ribet, aku tadi kan ngomong bisa memperlancar rezeki juga ya. Ini analogi gimana ya, sederhananya kayak gini. Kalau misalnya kita rajin menjalin silaturahmi dengan banyak teman-teman, apabila kita kesulitan keuangan, kan ya bisa saja telur kita bisa sharing kepada teman-teman, ya siapa tahu ada dia bisa membantu ataupun bisa meminjami uang gitu loh. Itu juga salah satu manfaatnya dari menjalin tali silaturahmi loh. Jadi ya jangan sepelekan hal-hal itu loh. Apalagi yang seperti tak omongin tadi, hanya karena masalah pilihan presiden, pilihan gubernur ataupun pilihan apalah itu sampai kita memutus tali silaturahmi. Aduh ya Allah lor, sayang, 1000 sayang beneran, 1000 ribu juta kali sayang lor. Dan ya semoga saja untuk video kali ini bisa bisa menjadi pengingat bagi diri saya sendiri ataupun bagi dulur-dulur kabeh untuk menuju ke hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. Kan yo, kalau misalnya dalam kehidupanku kalau bisa itu kan semakin bertambahnya hari ya semakin kita bagus gitu loh. Akhlak kita semakin bagus kan, kayak itu lebih bagus. Untuk nanti di akhir umur kita meninggal dengan penuh dengan pahala, akhirnya kita masuk surga gitu loh. Kan endingnya kan paling kayak gitu kan. Nah, dari juga punya cerita saya cukupkan dulu sampai di sini ya lur ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun perkataan yang kurang berkenan bagi dulur-dulur kita. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.